Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hamdan Zulkifli di tema yang sama, yaitu perbandingan pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan di Jepang, Korea, Finlandia, Malaysia, Indonesia, dan di era industri 4.0. Baik, langsung saja kita ke negara yang pertama, yaitu Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di negara Jepang. Sistem pendidikan pada negara Jepang memiliki kemiripan pada sistem pendidikan negara kita, di mana jenjang pendidikannya melalui 4 tahap secara umum, yaitu 6 tahun untuk dasar pendidikan dasar, 3 tahun untuk sekolah menengah pertama, dan 3 tahun untuk sekolah menengah atas, serta 4 tahun untuk perguruan tinggi. Hal ini mirip karena negara kita merupakan negara hasil jajahan Jepang. Sebagian besar sistemnya juga hampir mirip dengan negara Jepang. Hanya saja di negara Jepang lebih difokuskan pada pengembangan watak kepribadian dalam kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari, dan penilaiannya ditentukan oleh guru kelas dengan melihat kinerja belajar siswa sehari-hari sebagai penentu kelulusan. Di sekolah negeri, biasanya siswa masuk mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, sedangkan sekolah swasta hingga hari Sabtu. Di sekolah Jepang biasanya membagi setahun ajaran menjadi 3 caturwulan dan dibagi atas 3 musim, yaitu musim gugur, musim salju, serta musim panas, yang waktunya cenderung lama dan panjang. Di Jepang juga ada taman kanak-kanak yang biasanya disebut dengan Youchen dan Haikun. Perbedaan antara Youchen dengan Haikun adalah Youchen jam sekolahnya mulai pukul 8.50 hingga 13.30, sedangkan Youchen mulai dari 07.00 hingga 19.00. Waktunya lebih lama dan lebih panjang karena Youchen diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja. Untuk anak-anak yang dimasukkan ke Youchen harus ada surat keterangan bahwa kedua orang tuanya bekerja. Lalu, problematika pendidikan di Jepang. Meskipun negara Jepang ini termasuk negara yang maju, tetapi pasti memiliki problematika dalam sistem pendidikannya. Yang pertama, hubungan antara program kependidikan di lembaga-lembaga kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diserasikan. Pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membekak. Kondisi demikian membuat para pencari kerja usia muda terlanda rasa cemas. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang melaju harus dapat diserasikan dengan pertumbuhan tenaga kerja intelektual yang terampil dan profesional di bidang usaha swasta. 2. Pemerataan dan efektivitas pendidikan masih harus ditangani secara serius. Penerimaan untuk bersekolah harus didasarkan hanya pada faktor kemampuan individual anak, bukannya pada status sosial orang tuanya. Ketiga, penyediaan tenaga guru yang lebih bermutu masih sedikit dimiliki untuk mempersiapkan anak didik. Lalu yang keempat, sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran karena masih timbul kekerasan dan kejahatan di mana-mana pada kalangan remaja. Lalu yang kelima, diskriminasi sosial baru di bidang pendidikan. Tidak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa diplomatisme Jepang menghasilkan diskriminasi sosial baru di sekolah. Tidak ada gunanya mencoba menyelesaikan masalah bully dan penolakan sekolah kecuali beberapa langkah diambil untuk membongkar struktur diplomatisme. Lalu kebijakan pendidikan di Jepang. Di Jepang, tahun akademik untuk setiap jenjang pendidikan dimulai pada bulan April, yang ditandai dengan mekarnya bunga sakura atau bisa dikatakan sebagai musim semi, yang bertepatan dengan tahun ajaran baru dan berakhir pada bulan Maret di tahun selanjutnya. Semester pertama dimulai pada bulan April hingga September, dan semester kedua dimulai pada bulan Oktober hingga Maret. Kemudian terdapat libur musim panas pada bulan Agustus, libur musim dingin pada awal Januari, dan libur musim semi pada bulan Februari hingga Maret.
Oleh karena itu, pada bulan Maret, para orang tua murid datang ke sekolah dalam rangka menghadiri wisuda anak-anak mereka. Kemudian pada 1 April, orang tua murid akan menghadiri upacara penerimaan murid baru. Jepang sangat menjunjung tinggi pendidikan berkualitas. Hal tersebut dibuktikan melalui diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, dan juga membentuk skema beasiswa jenis hibah untuk memperluas bantuan ekonomi. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan di siswa Jepang. Selain itu, Jepang juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus anak-anak penyandang cacat, dan juga untuk mempromosikan pendidikan dan pelajaran untuk kesetaraan gender. Oke, kita beralih ke negara berikutnya, yaitu negara Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru, sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah seperti kita di Indonesia yang adanya tugas pekerjaan rumah bagi murid-murid. Ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia ini dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Kita lanjut ke problematika pendidikan di Finlandia. Yang pertama, memberikan kesempatan hanya kepada siswa rata-rata. Sistem pendidikan Finlandia lebih mengutamakan kepada siswa yang berkemampuan rata-rata. Faktor utama negara Finlandia lebih mengutamakan siswa yang berkemampuan rata-rata karena untuk tujuan pemerataan kesejahteraan, kesempatan bagi siswa yang lebih pintar, maka tidak ada prioritas dalam mendalami kelebihan kemampuannya. Bakat kemampuannya tidak diasah di sekolahnya, sehingga tidak ada kompetensi di kelas atau sekolah tersebut. Kedua, menekankan pendidikan dasar. Pendidikan dasar sangat dipentingkan di sistem pendidikan Finlandia, termasuk dalam level universitas. Pada level awal atau semester awal, hanya ada mata kuliah dasar yang diberikan oleh profesor atau dosen. Selebihnya, mata kuliah seminar yang memberikan kebebasan mahasiswa memilih topik yang diminati, atau membuat laporan dari buku bacaan. Bisa juga membuat laporan dari kuliah online yang pernah dilakukannya. Yang ketiga, tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi di kelas, karena tidak ada kompetisi dalam kelas sejak sekolah dasar, mengakibatkan siswa kurang bekerja keras atau ekstra dalam mencapai sesuatu. Akhirnya, dalam keadaan tertekan, biasanya orang Finlandia mudah menyerah dan kalah, karena mereka kurang diajarkan sikap kerja keras dalam mencapai suatu tujuan hidup. Yang keempat, tidak ada formalitas. Tidak ada formalitas dalam pembelajaran. Kepala sekolah atau guru senior dapat dipanggil hanya dengan nama saja oleh siswa. Bahkan ada beberapa anak atau siswa yang memanggil nama depannya. Hal ini karena penghormatannya sangat kurang bagi seorang siswa kepada kepala sekolah, guru, senior, dan orang tua dalam memanggil nama-nama mereka. Lalu kita beralih ke kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama, pekerjaan rumah atau PR diberikan sesedikit mungkin. Maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam atau belajar di rumah. 2. Guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2, dan itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan.
Yang ketiga, di Finlandia, guru bebas memilih rancangan pembelajaran dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. 4. Dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan. Motivasi intrinsik adalah kata kunci keberhasilan siswa. Yang kelima, dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada peringkat kelas. Sekolah swasta dapat besaran dana yang sama dengan sekolah negeri. Yang keenam, jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari per tahun. Sedangkan di Indonesia itu 220 hari per tahun. Jumlah hari libur 30 kali lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Mereka berpandangan semakin banyak hari libur, anak akan semakin pintar, dan selama masa libur tidak boleh ada PR. Hal ini akan membuat libur sekolah tidak menyenangkan jika ada PR. Suasana belajar sangat santai karena banyak instruksi yang membuat anak tertekan jika ada PR. Maka dari itu, jika hari libur di Finlandia itu tidak ada pekerjaan atau tugas sekolah sama sekali. Kita beralih ke negara Korea. Sistem sekolah di Korea Selatan terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan seumur hidup. Sistem pendidikan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti wajib pendidikan 9 tahun, yakni pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan usia, bukan pengetahuan, nilai, atau tes. Sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan usia. Selain faktor usia, bulan lahir juga menentukan kelas anak tersebut. Misalnya, Lee Jong lahir pada 18 Januari 1998 dan Kim Nana lahir pada 10 Mei 1998. Mereka berdua memang seumuran, namun mereka tidak pada satu kelas yang sama. Lee Jong harus masuk sekolah terlebih dahulu daripada Kim Nana karena bulan lahirnya lebih awal. Karena di sekolah di Korea Selatan, semester pertama dimulai awal Maret sampai pertengahan Juli. Maka Kim Nana yang lahir di bulan Mei tidak bisa sekelas dengan Lee Jong yang lahir di bulan Januari, melainkan Kim Nana menjadi adik kelasnya Lee Jong. Sistem pendidikan Korea Selatan yang berkualitas bertumpu pada 4 pilar, yakni menempatkan pendidikan sebagai pusat dari strategi pembangunan jangka panjang, mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi guru, mengembangkan guru-guru tersebut menjadi pengajar yang efektif, dan mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Negara yang lain dapat berinisiatif bahwa kebijakan jangka panjang harus direncanakan jelas untuk meningkatkan proses akreditasi lembaga pendidikan guru, gaji guru, pelatihan guru, dan penggunaan teknologi di sekolah. Kita lanjut ke problematika pendidikan di Korea. Yang pertama, ada namanya cram school, mencoba mengerti semuanya dalam waktu singkat. Ujian nasional yang terlalu banyak menanyakan pertanyaan dalam sedikit waktu memaksa mereka mengerjakan semua soal secepat mungkin, menghafal banyak rumus sehingga mereka menjadi terbebani. Lalu yang kedua, overstudying. Detail dari waktunya adalah anak berusia 13 dan 14 tahun mulai kelas pada pukul 5:50, mengambil 2 kelas 60 menit dan 1 70 menit, dan pulang ke rumah jam 9:30. Sesampai di rumah, mereka masih harus mengerjakan PR dari sekolah dan dari bimbel. Untuk anak usia 15 tahun, mulai pada pukul 7:06, mengambil 1 kelas 60 menit dan 2 70 menit. Selesai pada pukul 10:55 dan mendapatkan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Anak berusia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun yang ada di sekolah menengah mulai pukul 21:45 memiliki 2 kelas 70 menit dan selesai pada pukul 12:20. Kemudian memiliki lebih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Dan ada kelas Sabtu. Dan ini dilakukan walaupun beberapa sekolah memberlakukan setengah hari
masuk untuk siswa. Jadi pada dasarnya tidak ada istirahat hari Sabtu. Dan untuk ibu-ibu yang haus pendidikan, mereka akan mengirim mereka ke sekolah minggu juga. Lalu yang ketiga itu pendidikan berlebihan. Masalah ini mungkin lebih besar dari yang lain. Korea Selatan telah menjelma sebagai sebuah negara maju. Dan hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh keinginan belajar di jenjang yang lebih tinggi setinggi mungkin. Namun hal ini telah menjelma menjadi sesuatu yang sedikit mengerikan. Mungkin beberapa dari kita berpikir ini adalah hal baik, namun ternyata ada efek domino yang lebih parah dari hal ini. Di sebuah kelas keterampilan membuat roti di Seoul yang mengerjakan pembuatan muffin, ada lulusan bahasa Rusia, seni bahkan animasi. Mereka terpaksa mengikuti kelas keterampilan karena tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Setelah mereka menjadi tukang roti, hilanglah sudah uang yang mereka pernah hamburkan untuk pendidikan S1 mereka. Kita masuk kepada kebijakan pendidikan di Korea. Pendidikan Korea Selatan sangat terbatas saat ditaklukkan Jepang. Berdasarkan statistik pemerintahan Korea, angka partisipasi sekolah dasar itu 64%, sekolah menengah 3,2%, dan pendidikan tinggi 0,18%. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menghapus ujian masuk dengan memberikan kesempatan maju siswa ke perguruan tinggi dan mempelajari lebih banyak pengetahuan. Dengan begitu, pendaftaran di Korea Selatan perlahan meningkat sampai 90% di tingkat pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi pendaftaran mencapai 50%. Pemerintah Korea telah memperbaiki dan mengatasi ekonomi dan tingkat pendidikan rendah dengan menekankan pada pendidikan lebih tinggi untuk mengubah pertumbuhan ekonomi. Korea Selatan membuat kebijakan kunci untuk mencapai perkembangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pendidikan di Korea Selatan dilakukan melalui dua hal utama, yakni kurikulum dan metode pengajaran yang menggabungkan guru dan siswa sebagai pusat pembelajaran yang didukung oleh kepercayaan dan faktor sosial budaya. Pembelajaran berpusat pada siswa tercermin pada kebijakan terhadap pendidikan progresif. Baik, kita beralih ke negara berikutnya, yaitu negara Malaysia. Sistem pendidikan di negara Malaysia. Sesuatu yang unik di negara Malaysia adalah ketika anak sudah berusia 6 tahun, orang tua harus mendaftarkan anaknya di sekolah dasar, dan pendaftaran dilakukan sebelumnya. Jika orang tua melakukan keteledoran dengan tidak memasukkan anaknya untuk mengikuti belajar, maka orang tua akan dikenakan sanksi atau hukuman, yaitu didenda maksimal Rp5.000 Malaysia, atau dihukum maksimal selama 6 bulan. Selain itu, biaya pendidikan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Sekolah dasar misalnya hanya dipungut biaya pendidikan Rp50 sampai Rp70. Jadi anggaran hanya sekitar Rp125.000 sampai Rp187.500 per tahun. Bisa kita lihat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan. Buku yang digunakan juga berganti setiap tahun. Jadi buku yang dimiliki oleh adiknya bisa dipakai kembali oleh adik-adiknya, sama dengan di Indonesia pada masa dulu. Menurut Dr. Abdurrahman As-Sagaf menjelaskan bahwa tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Untuk jenjang pendidikannya, itu ada beberapa tingkat pendidikan. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah atau yang biasa disebut tadika mengajar anak mulai usia 4-6 tahun. Pendidikan ini bukan pendidikan yang wajib di Malaysia. Lalu pendidikan rendah atau pendidikan dasar. Pendidikan rendah di Malaysia ditempuh dalam waktu 6 tahun
pada usia 7 hingga 12 tahun. Mata pelajaran wajib yang diajarkan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Lalu pendidikan menengah. Pendidikan ini berlangsung selama 5 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu untuk semua mata pelajaran, kecuali sains dan matematika. Lalu ada pendidikan pra-university. Jenjang pendidikan ini diperuntukkan khusus bagi pelajar yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi Malaysia. Lalu pendidikan tinggi. Pengajian tinggi merupakan program pendidikan tinggi yang ada di Malaysia. Jika di Indonesia, hal ini seperti perguruan tinggi. Pada jenjang ini, kerajaan banyak memberikan subsidi atau beasiswa yang cukup besar di berbagai universitas di Malaysia. Dalam pelaksanaannya, pengajian tinggi ini diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Selanjutnya kita ke problematika pendidikan di Malaysia. Selama puluhan tahun, masalah pluralisme telah membuat para pejabat dan cendekiawan dan pemain pasar Malaysia terlibat perdebatan dan tawar-menawar kebijaksanaan. Kadang-kadang secara terbuka dan di saat-saat lain terselubung. Seringkali wacana-wacana tingkat elit, khususnya di antara para pemimpin politik yang saling bertarung, yang menjadi sangat menonjol. Misalnya sebagaimana terjadi secara teratur di masa-masa pemilu, dan itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan di Malaysia. Yang kedua, kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan guru merupakan hal yang penting, dan sejahteranya guru dapat berfokus terhadap pengajarannya tanpa memikirkan pekerjaan sampingan karena kekurangan penghasilan. Gaji rata-rata guru di Malaysia yakni 40.000 ringgit atau 130 juta rupiah per tahun dengan biaya hidup 18.000 ringgit per tahun. Selain gaji, jumlah tenaga pendidikan di Malaysia tergolong sangat sedikit. Yang ketiga, kurikulum terbatas dan sistem pendidikan. Kurikulum di Malaysia dikembangkan berdasarkan masukan dari industri bekerja sama dengan lembaga manajemen TVET nasional. Isi kurikulum TVET di Malaysia berdasarkan standar pekerjaan atau industri yang diakui, mengandung 60% sampai 70% komponen praktis, menekankan keterampilan psikomotorik termasuk paparan industri, termasuk komponen pelatihan industri dan termasuk proyek TVET. Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum di SMK terbatas pada pengembangan praktik kerja lapangan kolaboratif dan pelaksanaan ujian kompetensi. Perhatian yang serius dari pemerintah kebangsaan atau kerajaan Malaysia terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya, sehingga menyelenggarakan program GKAF, suatu program untuk menyebatani kemampuan menghatamkan Al-Quran bagi calon lulusan sekolah rendah. Program ini diterapkan tahun 2005. Hal ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Malaysia. Kita beralih ke kebijakan pendidikan di Malaysia. Yang pertama, memastikan keadilan dalam akses pendidikan berkualitas serta berstandar internasional. 2. Menjamin setiap peserta didik lancar berbahasa Malaysia dan bahasa Inggris. 3. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan Malaysia. 4. Perubahan profesi mengajar sebagai sebuah pilihan profesi. 5. Menjamin pimpinan sekolah yang memiliki kinerja terbaik di setiap sekolah. 6. Pemberdayaan GPNS, District Education Office, or pejabat pelajaran daerah atau PPD, dan lembaga sekolah untuk menyelesaikan solusi permasalahan berdasarkan kebutuhan. 7. Menggunakan ICT untuk membangun kualitas pendidikan di Malaysia. Penguatan kapasitas dan kapabilitas Kementerian Pendidikan. Yang ke-8, membangun kerjasama atau kemitraan dengan orang tua, masyarakat, serta sektor swasta. Memberikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pengorbanan biaya pendidikan. Dan yang ke-9, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik secara langsung.
Kita beralih ke negara yang terakhir, yaitu negara Indonesia. Sistem pendidikan di negara Indonesia yaitu untuk sekolah dasar atau SD 6 tahun, SMP atau sekolah menengah pertama 3 tahun, sekolah menengah atas atau SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi 4 tahun, di mana setiap tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi itu memiliki tugas pekerjaan rumah yang lumayan banyak, dan juga sistem untuk menentukan kelulusan itu berdasarkan hasil ujian tengah semester dan ujian akhir sekolah, atau juga dengan penilaian terhadap kemampuan murid ketika dalam pembelajaran. Baik, kita masih melanjutkan tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ada juga sistem pendidikan di Indonesia itu untuk pendidikan prasekolah atau taman kanak-kanak. Disebut prasekolah karena anak pada usia antara 3 tahun sampai 5 tahun yang dimasukkan menjadi peserta didik diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan dasar nantinya. Metode dan materi pelajarannya berpola learning by doing, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan taman kanak-kanak atau TK. Umumnya TK terdiri dari 2 tingkat, yaitu TK kecil usia 4 tahun dan TK besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK besar selama setahun, lalu langsung ke SD menjelang usia 6 tahun. Lalu untuk pendidikan dasarnya itu selama 6 tahun dari kelas 1 hingga kelas 6. Kurikulum pendidikan dasar menetapkan sistem semester yang membagi waktu belajar 1 tahun menjadi 2 bagian waktu, yang masing-masing disebut dengan semester ganjil dan semester genap. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkap rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar di SD, MI, atau sederajat. Lalu pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini meliputi pendidikan menengah pertama atau SMP dan pendidikan menengah atas atau SMA atau sederajat. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Setelah itu ada pendidikan tinggi. Setelah seseorang siswa telah menamatkan studi di SMA atau yang setaraf dengannya, apabila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya, ia bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester atau SKS. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi strata 1 atau S1 dalam waktu 4 tahun. Namun bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk wisuda sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia disusun berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Salah satunya banyak diterapkan yaitu sistem yang berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Untuk itu, siswa diajarkan pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi.
Selain itu ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar berpikiran inovatif serta kreatif. Tak berhenti sampai situ, sistem pendidikan di Indonesia yang cukup beragam yang diterapkan di tanah air. Sistem pendidikan di tanah air juga digolongkan menjadi beberapa bagian, mulai dari formal, non-formal, dan juga formal. Biasanya waktu belajar yang sudah ditetapkan agar bisa memaksimalkan proses pelajaran anak sekolah, terlebih pada materi pelajaran yang disampaikan karena waktunya kurang sesuai, terlalu singkat maupun lama. Maka dari itu sistem pendidikan ini didesain secara khusus agar kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Dalam sistem pendidikan, maka perlu adanya penyesuaian kurikulum perubahan zaman. Maka dari itu juga pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pendidikan karakter. Baik, sekarang kita beralih ke problematika pendidikan di Indonesia. Ada 3 faktor utama yang menjadi problematika di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan yang tidak merata. Kita tahu bahwasanya pendidikan di Indonesia ini masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dikarenakan masalah ekonomi. Masih banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya karena takut tidak bisa membiayai anaknya, seperti membeli seragam, buku, dan lain sebagainya. Ini yang membuat banyak sekali anak-anak usia sekolah, yaitu usia 6 sampai 12 tahun itu tidak bersekolah, tetapi hanya berjualan, membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, kesejahteraan guru. Kita tahu bahwasanya kesejahteraan guru di Indonesia ini sangatlah sulit, karena gaji-gaji dari seorang guru itu sangatlah sedikit. Padahal guru adalah para pengajar, pendidik yang membuat generasi bangsa ini menjadi lebih baik. Gaji guru-guru kita sangat miris karena guru honorer saja yang mengajar banyak waktu itu hanya digaji 500 sampai 700 ribu dalam 3 bulan. Bahkan ada yang di bawah itu. Sedangkan mereka harus menghidupi kebutuhan hidupnya, apalagi yang sudah berkeluarga. Tentu saja dengan upah segitu tidak akan cukup untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu mereka harus kerja sambilan, yang mengakibatkan mereka tidak akan terlalu fokus dalam tugasnya sebagai seorang guru, yang mengakibatkan kinerjanya pun bisa dikatakan menurun karena harus sambil kerja sambilan, yang akan berdampak kepada hasil dari belajar siswa itu akan berkurang. Lalu yang ketiga, kurikulum yang terus berganti. Seperti yang kita tahu, kurikulum pendidikan di Indonesia ini selalu berganti setiap tahunnya. Tidak selalu setiap tahun, namun akan berganti dalam beberapa tahun. Ini menyebabkan perlunya proses adaptasi sebagai seorang guru dengan adanya kurikulum yang baru. Padahal kurikulum yang sebelumnya saja belum terrealisasi secara sempurna, dan tiba-tiba ada kurikulum baru di mana seorang guru harus bisa beradaptasi dengan kurikulum tersebut, dan itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, yang akan berdampak juga kepada proses belajar mengajar di dalam kelas. Selain dari 3 faktor utama tadi, ada juga faktor yang lain seperti sarana dan prasarana. Terdapat perbedaan cukup besar mengenai kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota dan di daerah terpencil. Pada umumnya, sekolah yang berada di kota lebih baik daripada sekolah yang berada di daerah terpencil. Di mana jika dilihat, sekolah di daerah terpencil banyak yang sudah tidak layak. Misalnya kondisi bangunan yang sudah rapuh, bahkan hampir roboh. Ditambah lagi atap yang bocor, sehingga kegiatan belajar mengajar seringkali terkendala. Baik, kita beralih ke kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia,
menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. Yang keenam, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal, disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi. Kita akan beralih ke era 4.0. Revolusi industri 4.0 atau juga yang biasa kita kenal dengan istilah Cyber Physical System. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan mesin teknologi. Lalu bagaimana dengan sistem, kebijakan, dan problematika pendidikan di era 4.0? Untuk sistem pendidikan, membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dirancang untuk pemerintah adalah gerakan literasi baru dengan sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada 3 literasi utama, yaitu pertama literasi digital, yang kedua literasi teknologi, ketiga literasi manusia. Literasi digital diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan baca, menganalisis, dan menggunakan informasi di dunia digital. Literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan untuk literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Untuk kebijakan pendidikan membutuhkan konektivitas jaringan internet, juga merupakan salah satu syarat jika ingin mengimplementasikan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Kebijakan pendidikan kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan agar mampu menyesuaikan dengan era 4.0 ini, seperti persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi, dan adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan disiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta
perekayasa yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung revolusi industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset. Untuk problematikanya sendiri itu, problematika pendidikan saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet, terutama sekolah. Listrik merupakan sebuah simbol dari kemajuan, sehingga bisa disebut daerah tersebut tertinggal karena belum dialiri oleh listrik. Dari data ini saja menunjukkan bahwa tidak semua daerah siap akan segala perubahan yang terjadi akibat revolusi industri 4.0. Tantangan lain dalam penerapan kurikulum di Indonesia, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peningkatan kualitas SDM termasuk dalam 10 poin program Making Indonesia 4.0 dicanangkan oleh pemerintah. Salah satu programnya adalah menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri di masa mendatang. Itu bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0. Demi menyongsong pendidikan di era 4.0, maka tidak mau semua masalah seperti listrik dan juga jaringan internet harus mampu dicarikan jalan keluarnya. Oleh sebab itu, sebagaimana yang permasalahan yang telah diuraikan tadi, perlu adanya reformasi dan pembaruan terhadap segala aspek dalam pendidikan. Menurut Renal Kasali, ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam bidang pendidikan di era 4.0 ini, yaitu disruptive mindset, self-driving, dan reshape or create. Mindset adalah bagaimana manusia berpikir yang ditentukan oleh setting yang kita buat sebelum berpikir dan bertindak. Dalam bidang pendidikan hari ini, tengah berada di zaman digital yang serba cepat. Mobilitas tinggi, akses informasi menjadi kebutuhan primer setiap orang. Selain itu, masyarakat hari ini menuntut kesegaran dalam real time. Segala sesuatu yang dibutuhkan harus dengan segera tersedia. Bila akses terhadap kebutuhan ini memakan waktu terlalu lama, maka masyarakat akan meninggalkannya dan beralih ke pelayanan yang lain. Intinya, tuntutan di era disrupsi ini adalah respon. Kecepatan respon akan sangat berpengaruh terhadap user. Inilah yang dinamakan Renal Kalasi sebagai mindset korporat. Mindset ini perlu dibangun oleh para pelaku di bidang pendidikan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada user tidak lagi birokratis. Lebih lanjut, Renal mengatakan ciri-ciri yang bermindset korporat adalah: pertama, tidak terikat waktu dan tempat. Ia bekerja tidak terbatas pada jam dan ruang kerja. Orang seperti ini telah menyadari bahwa waktu dan tempat tidak lagi menjadi penghalang dalam bekerja. Teknologi telah mematikannya. Manusia hari ini bisa terhubung 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa terikat waktu dan tempat. Jika mindset tersebut diterapkan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, maka akan terbentuk sistem manajerial yang efektif dan efisien. Selanjutnya, apabila ditarik dalam konteks pembelajaran, guru akan lebih leluasa dan fleksibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, memberikan pelayanan yang proaktif. Kegiatan pembelajaran yang masih terkonsentrasi pada transfer pengetahuan pendidikan telah berubah. Bukan lagi teacher-centered, tapi student-centered. Bukan lagi guru sebagai pusatnya, tetapi mahasiswalah atau siswalah pusatnya. Guru dituntut untuk lebih proaktif memberikan fasilitas, bimbingan, dan dampingan kepada peserta didik. Ketiga, tidak terpaku pada anggaran biaya. Berbeda dengan mental birokrat yang serba terikat dengan biaya atau tidak kerja jika tidak ada anggaran. Orang yang bermindset korporat tidak berhenti berinovasi karena kendala uang. Keempat, memaksimalkan fungsi media sosial. Pengelola pendidikan hari ini harus mampu memanfaatkan kemajuan media komunikasi yang tersedia. Media sosial bukan lagi hiburan semata. Ia telah menjelma menjadi alat komunikasi yang efektif, alat bantu kerja, dan inspirasi dalam berinovasi.
peluang ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menghadapi era industri 4.0. Ya, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini. Memang banyak kekurangannya karena kita di sini sama-sama belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya.